Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami membahas tentang mikrobiologi tanah, di mana kami memiliki 5 pemateri dengan masing-masing pemateri akan membahas tentang pemateri pertama ada Sri Wahyuni dengan materi pengantar mikroba tanah dan kelompok kehidupan dalam tanah. Pemateri kedua ada Sri Winda Utari dengan perkembangan beberapa mikroba spesifik dalam tanah dan peranan mikroba tanah dalam siklus mineral. Ketiga ada pemateri Khairun Naziha dengan pengaruh mikroba tanah dalam siklus mineral. Keempat ada Ike Ramayati dengan pengaruh mikroba tanah yang asosiatif dan antagonistik. Pemateri terakhir adalah Pini Aulia Ramalubis dengan materi deteriosasi dan korosi mikrobiologi oleh mikroba tanah. Pengantar mikrobiologi tanah. Biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang hidup dan bergerak di dalam tanah. Melalui aktivitas metabolisme, perannya dalam aliran energi dan siklus hara berkaitan erat dengan menghasilkan bahan organik primer atau tumbuhan. Tanah yang subur mengandung banyak hewan, mulai dari bentuk mikroskopis, nematoda, serangga hingga mamalia. Tanah mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh bahan organik, karena bahan organik juga terdapat di dalam tanah. Di dalam tanah juga terjadi interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme yang merugikan atau menguntungkan tumbuhan. Kelompok kehidupan dalam tanah. Mikroorganisme adalah sekumpulan organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga diperlukan alat untuk melihatnya, seperti mikroskop, cincin, dan lain-lain. Dunia mikroba sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan tipe, sehingga diperlukan suatu metode pengelompokan atau klasifikasi. Yang pertama ada bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti, memiliki aktivitas metabolisme dan dapat meningkatkan jumlahnya melalui membelah binar. Sekilas bakteri tampak seperti bentuk kehidupan yang sederhana, tapi mereka adalah makhluk yang kompleks dan mudah beradaptasi. Kedua, ada virus. Virus adalah partikel kecil dengan diameter 20 nanometer yang dapat menginfeksi organisme seperti bakteri, alga, fungi, protozoa, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga, ada jamur. Jamur tumbuh sebagai ragi bersel tunggal dan berkembang biak melalui tunas, dan beberapa jamur beralih di antara ragi dan hifa berdasarkan kondisi lingkungan. Jamur di dalam tanah sangat penting untuk penguraian senyawa yang sulit digunakan oleh bakteri. Jamur juga penting dalam penguraian selulosa dan hemiselulosa dari beberapa tumbuhan tingkat tinggi dan senyawa organik yang mudah terurai. Yang keempat ada alga. Alga adalah organisme mikroskopis, tetapi beberapa alga di laut adalah organisme multisel yang kompleks. Alga memiliki inti dan struktur intraseluler yang dikelilingi oleh membran. Alga adalah kelompok organisme fotosintetik yang luas. Pentingnya alga di sebagian besar tanah sangat terbatas, karena alga hanya menunjukkan aktivitas di bawah air dan cahaya yang cukup. Yang terakhir ada protozoa. Protozoa adalah makhluk mirip binatang heterotrof, uniseluler, koloni, beberapa hidup bebas, simbiosis, dan parasit. Protozoa berada di dalam tanah cukup besar. Bahan organik yang terurai di dalam tanah belum jelas terurai, karena protozoa tidak akan bersaing dengan bakteri dan jamur di lingkungan yang sama. Kemudian, perkembangan beberapa mikroba spesifik dalam tanah. Adapun 5 kelompok yang paling utama pada mikroorganisme yang terdapat pada tanah antara lain bakteri, Actinomycetes, fungi, alga, serta protozoa. Mikroba tanah adalah suatu faktor yang terpenting dalam suatu ekosistem tanah, dikarenakan berpengaruh terhadap siklus serta ketersediaan unsur hara tanaman dan stabilitas struktur dari tanah tersebut. Siklus nitrogen, baik tumbuhan maupun hewan, pasti sangat membutuhkan yang namanya nitrogen, yang akan membentuk asam amino yang akan menghasilkan protein. Siklus fosfor.
Fosfor merupakan senyawa non-logam yang mempunyai nilai valensi yang banyak serta masuk ke dalam golongan nitrogen. Selain itu, fosfor juga mempunyai peran penting dari molekul penyusun DNA serta molekul yang menyimpan banyak energi, yakni ATP dan ADP, serta lemak yang ada pada membran sel. Siklus sulfur. Sulfur atau belerang ditemukan dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur mengalami pengurangan oleh bakteri menjadi sulfide, namun terkadang dapat menjadi bentuk sulfur dioksida. Dan yang terakhir yaitu siklus besi dan mangan. Bakteri besi pada umumnya terdapat pada perairan di air tawar dan sering juga ditemukan pada sumur dan sumber air. Pengaruh mikroba tanah terhadap pertumbuhan kedelai. Mikroba yang terdapat kandungan baik dalam tanah yaitu Rhizobium, jamur MPA maupun gabungannya memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan kedelai. Hubungan mikroba Rhizobium dan jamur merupakan hubungan yang sinergis, artinya kedua mikrosimbion tersebut saling menunjang dalam kehidupannya. Jamur menghasilkan peningkatan penyerapan unsur yang tersedia di dalam tanah sehingga dapat membantu efektivitas Rhizobium dalam menghambat nutrisi bebas dari udara. Pengaruh dampak penggunaan pestisida terhadap populasi mikroba fungsional tanah pada tanah mineral menyatakan bahwa herbisida glifosit bersifat toksik terhadap bakteri dan cendawan yang diisolasi dari tanah pohon Pinus pendorasa. Total populasi bakteri heterotop menurun. Insektisida diazinon, herbisida lunukor, dan fungisida mancozeb ditambah metromop ini merangsang peningkatan populasi mikroba heterotop pada dosis yang tinggi. Meskipun demikian, dampak negatif pestisida. Pengaruh mikroba tanah yang asosiatif dan antagonistik. Kesuburan tanah tidak hanya bergantung pada komposisi kimianya, tetapi juga pada karakteristik alami mikroorganisme tempatnya hidup. Mikroorganisme yang hidup di dalam tanah dibedakan menjadi bakteri, actinomycetes, fungi, alga, dan protozoa. Mikroorganisme pendamping saling mempengaruhi, bergantung satu sama lain, dan terkadang bahkan saling bersaing untuk bertahan hidup. Di dalam tanah, mikroorganisme tidak hanya berinteraksi dengan mikroorganisme lain, tetapi juga berinteraksi dengan organisme tingkat tinggi seperti tumbuhan di sekitarnya. Adanya senyawa toksik dapat memicu pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme, sehingga meningkatkan tingkat pemanfaatan unsur hara tanaman, dan penyerapannya oleh tanaman akan terhambat atau bahkan terhenti. Interaksi antar mikroorganisme. Populasi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah biasanya lebih dari satu jenis mikroorganisme. Bentuk asosiatif antara mikroorganisme dalam tanah dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan perubahan ini dapat terjadi karena perjalanan waktu atau perubahan lingkungan. Mikroorganisme tanah memiliki fungsi yang cukup kompleks, mulai dari mineralisasi, fiksasi nitrogen, nitrifikasi atau denitrifikasi, pelarutan fosfat, antibakteri, produksi siderofor, pengaruh tumbuh tanaman, dan induksi ketahanan tanaman. Selanjutnya materi deteriosasi dan korosi mikrobiologi oleh mikroba tanah. Beberapa mikroba dalam tanah memiliki tempat dan siklus hidup yang berbeda. Misalnya pada permukaan akar tanaman, jumlah dan jenisnya akan berbeda dengan sekelompok mikroorganisme lain. Beberapa mikroorganisme ini terletak pada beberapa sentimeter dari permukaan akar saja. Beberapa mikroba ada yang dinamakan dengan rhizosphere, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pertama rhizos yang berarti akar, sedangkan vera yaitu daerah. Mikroba ini sangat berperan dalam pemecahan membran luar. Adapun deteriosasi atau penguraian, sedangkan korosi adalah pengkaratan tanpa benda logam. Ini terjadi akibat adanya aktivitas mikroba pada tanah. Beberapa jenis benda baik kertas, aspal, karet, tekstil, logam, serta bahan lain yang tidak dapat bebas dari mikrob tanah, dari penguraian maupun penghancuran. Sebagai contoh, pada pipa besi yang berada di dalam tanah maupun di dalam air, sebagian besar mengalami kerugian dengan adanya proses korosi dan deteriosasi secara mikrobiologis. Ada beberapa golongan mikroba yang hidup di dalam tanah. Kelompok pertama yang merangkup populasi mikroba tanah terdiri dari prokariotik, jamur,
alga, mikrofauna, mesofauna, makrofauna, dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.